Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum kullu huwa nas'alullah min barakatihi. Bab kaifiyatus sholatil mustahabah wa dawamul hadas. Bab tata cara sholatnya orang yang beseran dan mustahabah. Tahu beser? Ada beseran nggak? Itu kalau suka beser berarti sudah dol. Ya, jadi beser atau dol klepnya itu meskipun karena di dalam organ apa namanya itu terus keluar baik kencing maupun orang yang embeyen kan suka tahu kan embeyen kan? Pada embeyen enggak? Orang yang embeyen itu dalam waktu-waktu tertentu itu suka keluar cairan basah di pantatnya itu basah. Itu sama hukumnya dengan beser. Nah, apakah kemudian ketika sholat gimana caranya? Nah, itu yang perlu kita bahas. Karena apalagi kalau kita sudah merasa tua, itu banyak tanda-tanda beser itu. Beser depan sama beser belakang. Kalau di belakang suka keluar cairan, jadi tahu-tahu celananya basah, itu berarti beser dan najis. Atau kalau yang perempuan atau orang yang punya penyakit gula tinggi, itu suka tahu-tahu tidak merasa basah, kencing. Tapi kalau sudah di atas 70-an itu baru jalan, baru niat aja langsung jebol. Nah, ini namanya beser. Kadang ketika keluar airnya pun nggak terasa. Nah, sama halnya dengan yang mustahadah. Mustahadah itu orang yang keluar darah kewanitaannya dan itu melampaui ketentuan yang kita pahami, ketentuan yang ditentukan seperti lebih dari 15 hari, yaitu kan. Nah, bagaimana cara sholatnya? Karena sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Orang tidur, ketiduran bablasan, bangun, ketika bangun itu kena kewajiban sholat. Kalau udah lewat pakai kogo, orang sakit walaupun nggak bisa bergerak tetap diwajibkan sholat walaupun nggak bisa bergerak. Kalau bisanya duduk suruh duduk, kalau bisanya tidur bisanya tidur ya dengan tidur. Kalau bisanya pakai kelap kelip pakai mata ya bisanya pakai itu, ya pakai kelap kelipnya mata itu. Kalau sudah nggak bisa kelap kelip, nggak bisa bergerak, ya udah disolatin aja. Kan gitu ya. Jadi wajib, bagaimanapun kondisinya wajib. Kalau lupa dibayar, kalau meninggalkan dengan sengaja disebut maksiat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebut maksiat kepada Allah. Nah, sekarang tata caranya yang beseran. Yang pertama, yang perlu diperhatikan ketika beser atau mustahabat, ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas bersucinya. Aktivitas bersuci karena namanya beser itu kan keluar terus ya. Maka caranya
Kalau itu bentuknya istihadhah atau istihadhah atau suka kencing nggak terasa. Kalau laki-laki kan bisa diikat ya. Bisa diikat atau pakai plastik kalau diikat. Yang penting sebelum sholat dibersihkan dulu, baru dibungkus, diikat. Jadi kalau keluar di plastik. Nah, kalau perempuan ketika dalam kondisi ada dua pilihan, dalam kondisi tidak puasa untuk menghentikan itu kan bisa disumpel pakai, kalau ini bisa disumpel kapas atau pakai, kalau yang di luar pakai pembalut. Tapi ketentuannya ketika misalkan disumpel, ditutup itu ada kapas, dikuel-kuel masukin untuk mendung itu, ya itu ketika puasa nggak boleh, karena jika ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang anggota tubuh yang 8 itu maka batal, sama dengan makan, termasuk misalkan di pantatnya dijeli masuk depannya dijeli. Itu kalau sampai masuk membatalkan puasa. Makanya kalau cebok kan nggak boleh. Kalau cebok itu nggak boleh dikuil nggak boleh. Hah? Ya nggak boleh, memang begitu. Jadi kalau pas puasa cebok kok digorok-gorok, nah itu nggak boleh. Itu harus di luar. Jangan sampai ya gorok-gorok itu sampai kuil begitu. Itu membatalkan puasa. Maka ketika puasa ceboknya cukup disiram di gini. Ketika puasa. Kalau sampai ini begini, ada yang jendol begini, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Itu harus hati-hati ketika pipis. Pokoknya yakin saja selama luarnya bersih, yakin bersih. Nggak usah langsung buku langsung. Disikat lagi ya. Jangan. Jadi cukup maka yang penting ketika bersuci, ketika punya mustahadhah begitu atau beser, sebelum sholat itu langsung bersuci dan langsung sholat, tidak boleh nunggu ngobrol dulu, makan dulu. Kalau mau setelah makan mau sholat bersuci lagi. Pokoknya setelah bersuci langsung buru-buru sholat. Boleh dijeda kalau nunggu, misalkan karena pas bersucinya pas adzan, nunggu sampai komat, itu boleh. Tapi kalau sampai dijeda kayak makan, ngobrol, mampir dulu ke warung, dia mau sholat, dibersihkan dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau beser itu begitu. Nah, yang kedua niat. Yang niat. Jadi niatnya itu bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasin. Kan misalnya gitu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Ini kalau beser terus dan beserannya itu najis, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a listiba hati sholat. Listiba hati sholat. Nah, baru ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Adaan. Kalau makmuman ya makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu wudu bukan untuk apa tadi?
untuk mengangkat hadas, tapi wudhu karena syarat sholat harus wudhu. Maka saya berniat wudhu untuk kebolehan melaksanakan sholat. Nawaitul wudhu'a listibahatus sholat adaan lillahi ta'ala. Kalau kebutuhan jamaah ya adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, kalau makmum, oh iya sholat kalau ingatnya sholat ya adaan ya. Jadi atau fardhu lillahi ya. Oh, adaan itu sholat ya. Fardhu lillahi ta'ala. Dicampur sama sholat. Fardhun lillahi ta'ala. Jadi karena wudhu. Jadi nanti suatu saat kita semua akan mengalami. Karena ketika udah tua, organ-organ kita banyak yang dol. Maka harus paham di sini. Ya. Jadi niatnya begitu. Termasuk yang istihadah itu. Ya ini istihadah, beser, embeyen. Kenapa? Beberapa hal yang membatalkan wudhu, salah satunya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, dari kemaluan depan maupun belakang, jalan depan maupun belakang, keluar walaupun setetes, itu hukumnya batal. Kalau untuk normal, orang normal, orang sehat, kok ada yang keluar walaupun setetes dari depan maupun belakang, hukumnya batal. Cuman karena kalau beser itu klepnya sudah nggak berfungsi kan, nggak bisa dikendalikan. Ya keluar, tahu-tahu keluar sendiri nongol. Ya itu maka kemudian sifatnya, maka wudhunya bukan untuk lirofil hadas, bukan untuk mengangkat hadas. Ya, tapi wudhunya untuk kebolehan melaksanakan sholat. Jadi begitu niatnya ya. Atau kalau nggak hafal karena nanti lupa ya, saya niat wudhu untuk sholat. Saya niat wudhu untuk sholat. Kalau biasanya lengkapnya kan, saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, kalau nanti kalau pasannya, saya niat wudhu untuk sholat. Jadi karena wudhu itu sebagai sesuatu yang diwajibkan. Kalau kata Rasul kan begini, bahagianya kita sebagai umat Islam adalah ketika ada syariat wudhu. Karena antara wudhu satu dengan wudhu yang lain itu menjadi kafarat. Di bahagianya kita sebagai umat Islam itu, wudhu satu dengan wudhu yang lain, antara wudhu satu dengan wudhu yang lain itu kafarat. Tahu kafarat? Kafarat tahu? Kafarat itu penebus dosa. Jadi wudhu subuh sampai wudhunya zuhur, antar dua wudhu itu jika kita melakukan dosa tanpa sengaja, itu langsung hapus dosanya, dihapus dosanya. Itu namanya kafarat. Jadi tahu-tahu habis subuh ketemu sama tetangganya, ngobrol di warung, woi, sama sekedar langsung ngomongin orang, nah, nggak ingat kalau itu dosa, nggak ingat kalau itu dosa, asal nanti kemudian jangan dilanjutkan. Mah yuk lanjutkan di rumah yuk, ah ini mah, tapi nggak sengaja ngomongin orang, habis itu istighfar, nah itu dihapus, atau nggak sengaja berpikiran suudzon, itu kan dosa. Karena setelah itu kita melaksanakan wudhu, maka antar wudhu itu menjadi kafarat, jadi penebus dosa, penghapus dosa. Itu asiknya kita sebagai umat Islam di situ. Banyak wahana-wahana, media-media dosa kita diampuni oleh Allah. Salah satunya wudhu. Maka ketika ada sholat itu harus wudhu, ternyata kondisi badan kita lagi tidak baik, maka diubah niatnya. Jadi ini namanya sholat atau wudhu bagi yang beser.
Nah, yang jelas antara yang perlu kita pahami antara jarak wudhu dengan sholat itu jangan lama-lama. Hanya boleh ditoleransi apa tadi? Jedanya kalau yang tidak bisa dipercepat, adzan, qomat, kalau itu jamaah. Nah, tapi kalau prinsipnya setelah bersuci, bersih, tempel, tutup, langsung sholat. Di jeda makan saja harus diulang, bersihin lagi. Di jeda makan misalkan sudah wudhu terus makan. Kalau kondisi sehat kan cukup cuci mulut, kumur-kumur. Tapi kalau kondisi beser harus dicek lagi, lalu bersuci lagi, dibersihin lagi, baru kemudian sholat. Atau jedanya lama karena mukenanya baru misalnya, baru nurunin, buka, itu masih dimungkinkan. Mau pakai mukena gitu kan. Nah, lalu ada beberapa yang kadang orang itu besernya karena gerakan. Misalnya gini, ternyata orang ketika setelah takbir pas ruku cur gitu, telah sambung. Nanti pas duduk cur. Nah, misalnya kan banyak begitu. Oh, namanya juga klepnya dot. Hah? Ya itu namanya beser. Nah, maka orang yang seperti itu dianjurkan sholatnya jangan sampai banyak bergerak. Misalkan duduk. Karena ketika orang beser itu kan tekanan perut lalu kemudian mendorong itu. Jadi pas berdiri ruku, wah keluar lagi, nggak khusyuk. Maka dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat dengan cara duduk yang kemudian menghindari perut kena tekanan. Jadi duduk namanya duduk ya duduk ya. Khawatirnya kalau yang laki-laki sudah diikat keluarnya banyak nggak nampung kan repot. Pakai botol sekali ya, kayak apa nanti kan. Jadi maka kemudian boleh melakukan sholat dengan cara duduk. Nah, padahal kita tahu di bab bahasan awal yang kemarin, orang kalau sholat syarat sah sholat adalah termasuk qiyam, berdiri, kan itu ya. Orang kalau kondisi sakit tapi dia masih bisa berdiri, maka lebih afdol atau bahkan yang sahnya itu berdiri dulu. Jadi misalkan tadi ya kursi ya, ini kursi mungkin ya, kok langsung nyambung gitu lah kursi. Kalau biasa. Ini kalau sudah sehat itu begitu. Jadi misalkan gini, orang sakitnya itu karena nggak bisa, mungkin nggak kuat berdiri, atau kalau dari duduk ke bawah jatuh. Maka lebih baik Allahu Akbar, terus nanti kalau mau rukuk duduk, baru kemudian rukuk gini. Tapi berdiri kita berdiri. Karena sholat syarat sah sholat itu al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Orang dibolehkan duduk itu kalau berdiri tidak mampu. Orang boleh tidur itu kalau berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, baru tidur. Kalau masih bisa berdiri, kok sholatnya tidak berdiri, tidak sah. Ya, jadi kalau Anda sakit misalkan masih kuat berdiri saja. Baru kemudian Allahu Akbar selesai, mau rukuk dulu, baru rukuk, nanti baru sujud, baru sujud. Nanti kemudian ketika berdiri lagi. Nah, pahala orang yang sholat berdiri ini, kalau range-nya 100, orang ketika membaca, karena salah satu fadilah nih, orang ketika sholat berdiri, pahala membaca ayat-ayat Al-Quran ketika berdiri itu nilainya full 100. Tapi kalau orang
duduk itu turun 75. Tapi ketika tidur turun 50. Grade-nya itu. Nah, tapi kalau sunat, ya, kalau sholat sunat, ya boleh sholat tidak berdiri. Misalkan begini, ya kita kan pengen rajin melaksanakan sholat sunat nih. Ada qobliyah, ada ba'diyah, cuman males. Walaupun kita sehat, Pak. Walaupun kita sehat, males berdiri. Udah sholatnya kita duduk dikit. Sholat. Walaupun sehat. Kalau sholat tapi kalau wajib tidak boleh. Kalau wajib tidak boleh. Pokoknya selama dia bisa berdiri, kok kemudian ngambil duduk, itu tidak boleh. Kalau sakit gimana? Ya. Selama bisa berdiri, pilih berdiri. Bukan ini ya, maksudnya sangkain sakitnya sakit kali. Ya. Jadi pokoknya gini, kan gini. Ibadah itu ada, sholat itu adalah kejujuran. Orang tidak bisa dinilai orang. Oh itu kok berdiri ya? Kejujuran. Kita jujur apa enggak kepada Allah? Masih kuat berdiri apa tidak? Nggak bisa kita. Wah ada itu nggak bisa. Oh dia nggak bisa berdiri ya sudah duduk aja. Bisa duduk aja. Ya memang nggak bisa berdiri. Tapi kalau duduk gini kelamaan. Kan bisa juga kan yang tulangnya udah kan mau berdiri aja. Allah, nggak bisa. Ya, makanya itu hanya kejujuran. Saya pasti itu kan. Kayak saya suka. Ya pokoknya kejujuran. Kalau memang ini kesulitan mau begini, nggak ada ya sudah duduk saja. Kalau kesulitan. Kan begitu ya. Yang kebanyakan orang itu sholatnya sambil duduk, dia mampu berdiri karena nggak bisa dari duduk berdiri ke dari berdiri itu. Jadi rumusnya ini kalau Anda udah tahu sekarang, kalau masih sehat berdiri. Kan problemnya kan kadang susah ini kalau pas mau ruku, apalagi imamnya cepet, waduh baru merangkak begini, udah ada gitu kan. Maka kan biasanya rata-rata nih emak-emak atau kakek-kakek itu kan beratnya dari ketika dari berdiri ke sujud atau ke sujud ke bangun. Maka kan pilihannya kan duduknya begini kan, pilihannya kan begini. Kalau berdiri lama-lama kan nggak kuat. Tapi kalau dia masih kuat berdiri dulu. Allahu Akbar, baca alhamdulillah amin, terus qul terus kalau mau ruku duduk aja langsung Allah Akbar. Lalu nanti ketika sujud atau agak diturunin lagi. Pokoknya bedakan ketika ruku dan sujud. Kalau ruku begini, sujud begini. Maka harus mengukur, jangan ruku udah begini, nanti sujud begini mah repot lagi. Jadi harus bisa mengukur. Maka ibadah itu yang paling itu tergantung pada kejujuran kita. Jujur dengan diri kita dan jujur dengan Allah. Kita nggak bisa, orang lain itu nggak bisa menilai. Misalkan saya bilang, kamu tuh harusnya berdiri, nggak bisa, karena masalah kejujuran kita. Jadi tapi kalau sholat sunat boleh duduk, boleh. Saya sering begitu kalau lagi malas, karena malas berdiri terus tidak mau meninggalkan sholat rawatib. Karena itu kan termasuk sholat yang hukumnya sunnah muakkad, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, lalu kemudian ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu kan sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad dan pahalanya mendekati wajib. Pahalanya itu mendekati wajib. Maka kalau lagi malas daripada berdiri, udah habis sholat zuhur, setelah ngirim zikir, sholat aja sholat sunat 2 rakaat. Boleh. Kalau sunnah. Tapi kalau wajib kalau dia mampu berdiri harus. Ini
karena tadi membicarakan yang beser ya, jadi yang beser tadi untuk yang menghindari adanya tekanan tadi, boleh karena sesuatu hal uzur syar'i, boleh dia sholat dengan posisi yang paling enak, posisinya yang dia disesuaikan tadi. Jadi kalau misalkan gara perut ketekan lalu bisa beser tadi ya, jadi biar tidak keluarnya tidak lebih banyak, maka gunakan gerakan yang aman yang tidak mendorong terjadinya beser lebih banyak. Nah, bagaimana kemudian kalau yang kan kita tahu kalau orang haid itu kan ada 10 larangan ya, baca Quran, masuk masjid, kan gitu ya, dan macam-macam. Baca Quran, masuk masjid. Bagaimana kalau misalkan kayak zikirnya orang haid, boleh apa enggak? Nah, dalam hal tertentu kayak misalkan mau makan baca Bismillah, itu kan Bismillah kan bagian Quran, boleh di situ. Ada orang lihat anaknya jatuh, innalillah, boleh, walaupun haid. Nah, termasuk yang itu kalau haid. Nah, termasuk dilarang berhubungan badan ya. Tapi kalau pas mustahadah itu diperbolehkan. Tetap nggak haram maksudnya. Kalau tegel. Ya. Nah, ada beberapa hal yang orang beser itu terjadi di waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya gini, orang beser tapi kadang dia ada kebiasaan mungkin berhenti di ujung-ujung akhir. Misalnya gini, kebiasaan beser jam 12 sampai jam 2, tapi jam 2 biasanya berhenti. Nah, misalnya begitu. Awal-awal asar lu beseran, tapi setengah 6 itu suka berhenti. Atau pas maghrib jam 6 itu beseran, nanti mau jam 7 mau isya berhenti. Nah, jika terjadi seperti itu, afdolnya sholatnya pada kebiasaan ketika berhenti, bukan di awalnya. Jadi lagi-lagi ini kan kejujuran ya, betul-betul kejujuran. Jadi besernya kok kebiasaan di awal tapi di ujung itu suka berhenti, maka afdolnya dia sholat menyesuaikan dengan kondisi fisik gitu. Jadi bukan di awal. Karena kalau tanpa alasan, lagi nggak ada kerjaan, dengar adzan kan lebih baik sholat langsung, kan gitu ya, lebih baik sholat langsung. Tapi kalau kemudian dalam kondisi tertentu, misalkan tadi ketika yang beseran itu kok di ujung-ujung akhir biasanya berhenti, itu afdolnya dia melaksanakan ketika kondisi badan menyesuaikan daerah waktu. Nah, yang paling bagaimana kalau imam menjadi imam beseran? Berapa? Imam beseran atau mustahadah boleh apa enggak? Boleh. Jadi imam beseran itu orang beseran atau mustahad boleh jadi imam sholat ya. Jadi misalnya Anda nanti kan sholat jamaah di belakangnya anak-anak, boleh Anda menjadi imam, boleh. Nah, hanya kalau dalam hal kan kemarin kan kita bahas tentang namanya mu'tadat mumayyizat, mu'tadat ghairu mumayyizat, sama mubtadi'at mumayyizat. Itu tidak boleh kalau yang mutahayyirat. Mutahayyirat itu orang masih bingung dengan klasifikasi atau penjelasan atau tentang darah kewanitaan haid itu seperti apa, masih bingung gitu. Itu tidak sah karena dia belum cukup ilmunya dalam hal seperti itu. Apalagi ya. Nah,
ini kembali ke sebelumnya. Ini saya bacakan orang yang mengalami menstruasi, lalu kemudian di hari ke-7 misalkan biasanya haid hari ke-7 itu biasa berhenti, lalu ini malas mandi tapi mau berhubungan, mainan mau berhubungan misalkan. Bagi ini karena kita Syafi'iyah, wajib sebelum begituan itu mandi dulu. Karena ada yang berpikir sekalian saja nanti main dulu biar mandinya sekali, daripada mandi dulu main lagi mandi lagi. Ada yang seperti itu, ada. Tapi kita Syafi'iyah, lagi-lagi Syafi'iyah. Saya nggak menyampaikan mazhab lain. Syafi'iyah itu wajib mandi dulu, baru kemudian boleh berhubungan. Nanti mandi lagi. Ya, gitu ya, mandi dulu. Jadi itu penting. Ada meskipun tidak ada penelitiannya, tapi ya karena syariatnya begitu ya kita ikuti ya. Syariatnya begitu, maka kita harus ikuti. Sebelum melakukan begituan itu sebelum melakukan hubungan badan, mandi besar dulu ya. Saya kayak ya. Oke, saya kira begitu cukup. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, monggo. Saya mau tanya Bang Haji. Ya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya jujur nih, saya ketika mau sholat zuhur saya dapat telepon dan itu udah ngambil air wudhu. Saya dapat telepon kalau saudara mau operasi ginjal. Nah di saat sholat saya nggak baca atahiyat awal, itu gimana? Sah apa enggak itu? Oh, masalah sholat lupa lupa baca atahiyat awal. Lupa karena Ya. Ini sambil diulang-ulang. Ini yang bahan awal ya. Bahan awal. Jadi ada di sholat itu namanya ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada namanya yang rukun. Nah, ya, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau yang rukun dilupakan, maka harus diganti. Rukun terlupakan, harus diganti. Contoh, kita kenal rukun itu mulai dari niat, baca Fatihah, ruku, sujud, terus sujud, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian berdiri, salam, tahiyat akhir dan salam. Itu rukun. Nah, ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 2 setidaknya. Pertama adalah tahiyat awal dan kunut. Tahiyat awal dan kunut. Nah, untuk yang sunnah hayat ada sunnah-sunnah lain. Nah, khusus untuk yang sunnah ab'ad, kunut dan tahiyat awal, kalau itu terlupakan, dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Jadi kalau lupa, sujud sahwi di akhir. Kalaupun enggak sujud sahwi enggak apa-apa, tapi sholatnya tidak sempurna, terus sah.
Tapi nilainya berkurang, harusnya 100 karena ada sunnah yang ditinggalkan jadi 80 gitu. Tapi kalau ada Syafi'i jadi 100 lagi. Nah, itu sunnah. Lupa kunut sama juga. Lupa kunut itu kalau nutup, kalau ingat sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau nggak sujud sahwi juga nggak masalah, tetap sah. Cuman nilainya berkurang. Yang perlu diperhatikan, yang hal-hal yang seperti misalkan, ini yang sering lupa. Misalkan ya, pas rakaat pertama, misalkan ya, pertama, dulu Allah, lupa. Nggak boleh. Batal sholatnya. Batal. Jadi kalau udah berdiri, lupa. Batal. Kecuali belum masih begini. Lupa. Nah, belum tegak, inget belum tahiyat, langsung turun lagi. Boleh. Tapi kalau sudah tegak, udah lanjutkan saja. Ya. Ini yang sering nih biasanya kalau ada imam begitu, karena maunya nggak pernah ngaji, subhanallah. Kalau imamnya sudah alhamdulillah ya Rabb, subhanallah. Imamnya bingung subhanallah. Subhanallah. Akhirnya dia lupanya. Ada yang kadang imamnya ngalah, turun lagi ya. Kalau udah begitu udah batal sholatnya. Karena itu sunnah, namanya sunnah apa? Nah, kalau misalkan imamnya lupa begitu, ikutin saja imam. Kalau misalkan berdiri, sudah imam berdiri, kita ikutin saja. Nggak usah subhanallah. Apa itu betul? Karena permohonan tepuk tangan kan, malah salah gitu ya. Jadi ingat, kalau rakaat kedua, kalau imamnya begitu, Anda nggak usah ribut. Karena kalau sudah tegak, nggak boleh kembali lagi. Kalau kembali lagi, batal. Karena sunnah. Nah, jadi harus tahunya di situ, harus tahu mana yang ketika sunnah boleh sujud sahwi. Karena ada sunat yang kalau kita tinggalkan nggak boleh sujud sahwi. Kalau sujud sahwi batal sholatnya. Misalkan setelah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, amin, Allahu akbar. Nanti di ujungnya sujud sahwi karena lupa baca surat. Sholatnya jadi batal. Karena dianggap menambah syariat yang tidak ditentukan. Ya paham di situ. Jadi itu pentingnya ngaji kan di situ. Ternyata nggak gampang. Ada lagi? Kalau sholat ngaji, misalnya nih sholat isya, kadang-kadang entar lagi, akhirnya saya bablas tuh, bukan bablas sih kadang-kadang, entar aja deh sekalian ngaji, itu gimana? Boleh nggak Pak? Ya. Nah, gini, sholat di awal waktu itu dianjurkan kalau kita tidak punya aktivitas. Maka ada adzan, langsung sholat. Ya. Kalau nggak ada aktivitas lalu diundur-undur itu menjadi makruh, tidak dapat afdhalnya. Meskipun boleh. Misalkan sekarang nanti isya lalu tahajud boleh aja, boleh. Cuman sholat isyanya tidak dapat afdhalnya. Kecuali nih habis isya itu ngaji sampai jam 11. Karena di sana ada baca yasin, ada mauludan, ada ceramah, sampai baru selesai jam 12. Baru sholat isya jam 12. Itu dapat afdhal, dapat afdhaliyat. Mengakhirkan sholat isya dapat afdhaliyat karena sebelumnya diikuti dengan aktivitas keilmuan, menuntut ilmu. Maka mengakhirkan sholat karena ada aktivitas majelis ilmu itu afdhal. Ya, jadi misalkan tadi ibu-ibu kan kalau ada taklim misalkan dari habis maghrib, ya udah maulidan, ada yasinan, sampai ceramahnya lama, selesai jam 12 baru sempat sholat isya jam 12. Itu afdhal, mah dapat afdhaliyat. Karena ada aktivitas
ibadah yang sifatnya wajib, yaitu thalabul ilmi. Tapi kalau gara-gara nonton sinetron asiknya lalu sampai jam 11 baru sholat isya jam 11, itu bukan afdol, bukan afdoliyah, tidak dapat afdoliyah. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin, mengenai sholat tahajud, sholat qiyamul lail, kalau kita memiliki kesulitan untuk qiyamul lail, boleh sholat tahajud sebelum tidur. Nggak harus tengah malam. Ya, boleh sholat tahajud sebelum tidur. Baru nanti ditutup dengan witir. Ada 2 kasus, ada cerita Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat tahajudnya qiyamul lail sebelum tidur. Kenapa? Karena susah bangun malam. Tapi Umar bin Khattab yang kuat badannya, sehat, biasa, beliau melaksanakan sholat tahajud setelah tidur karena bisa. Nah, tinggal pilih Anda mau masuk kelompok yang lemah atau yang kuat. Daripada tidak, mending itu definisi namanya sholat tahajud qiyamul lail. Kan seperti tarawih. Tarawih itu kan sholat qiyamul lail sebelum tidur. Sama begitu. Ya. Jadi yang penting sebelum tidur usahakan sholat witir. Witir, sempatkan jika sempat. Ya, kalau nggak sempat ya namanya juga mama. Sambil tidurin anaknya kebablasan. Oke ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada ya sudah. Sudah 45 menit. Ya. Kadang kan ada yang keluar angin lewat kemaluan depan. Itu membatalkan wudu atau tidak? Gini. Saya nggak tahu, emang ada ya? Ada ya? Gini. Bukan. Ada gini, itu kan karena gini. Ini juga saya, berbeda gitu. Perempuan itu antara jalan depan dan jalan belakang sering dirobek. Lalu kadang geraknya itu gitu. Jadi pastikan itu bukan angin dari dalam. Tapi bisa jadi karena 2 daging itu bertemu, langsung kayak tepuk tangan. Nah, itu satu. Jadi bisa jadi itu bukan angin dari dalam. Tapi sekiranya itu sekiranya itu dianggap angin, lalu kita ragu batal apa enggak, petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah adalah pertama ya, pastikan Anda yakin mendengar suaranya, maka itu jadi kentut, jadi batal. Atau setelah keluar angin tercium bau, itu berarti betul-betul kentut. Jadi itu baru pastikan kita batal. Tapi kalau nggak ada itu, lanjut saja. Walaupun ada perasaan ada angin, ada apa, lanjut saja. Kadang yang sering kan gini, kita itu punya pantat yang lumayan gemuk gitu ya. Habis cebok itu kan suka ada air dikit itu. Buka kadang petuk. Apa ya? Apa kok sering gitu, apalagi ketika kondisi badan itu kan ada yang kulit berminyak itu kan cenderung kemudian beri pantat tidak kering, agak basah. Itu sering kemudian muncul karena air lalu dipompa tuh kayak bikin balon itu. Atau petuk gitu. Itu juga bukan. Selama itu bukan kentut.
Pokoknya ciri-ciri kentut, petunjuk yang diberikan Rasulullah adalah sampai terdengar suaranya. Kalau itu kentut, fusaun audhrotun, atau tercium baunya. Itu saja. Jadi kalau ada suara peletuk misalkan keras, tapi nggak ada baunya, oh ini bukan kentut. Mungkin hanya tadi pantat yang nakal saja. Peletuk. Itu bukan kentut, karena hanya pertemuan daun kulit plak plok gitu, lalu kemudian muncul suara itu. Jadi itu ya, tandanya adalah bau atau suara kentut. Karena nggak ada kentut, ada nggak suara plok? Ada nggak gitu? Nggak tahu ya. Pokoknya kalau panduan yang diberikan Rasulullah begitu. Musaum hatta tasma asotahu au yamsah yajid rihahu, jadi sampai mendengar suaranya atau pasti mencium baunya. Oke ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.